Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Seperti biasanya, hadir untuk Anda kali ini untuk meramalkan orang yang berzodiak Aquarius ya. 12 zodiak yang saya ambil adalah zodiak Aquarius untuk masuk di bulan September, bulan ke-9. Apakah harus kamu capai dengan dihampiri bentuk gambar hoki rezeki dan dewa penolong? Karena di sini ada sebuah rintangan dan tantangan yang harus kamu lalui. Coba kita akan melihat dengan kartu pertama. Gambaran kedepannya untuk kamu orang yang berzodiak Aquarius, yang harus kamu hadapkan adalah mengenai tentang toil and labor. Ini adalah bentuk kartu yang cukup menantang, ya. Pekerjaan yang cukup berat dengan resiko ya. Di sini kalau saya lihat dia adalah bentuk mungkin sebuah pekerjaan yang cukup membosankan tanpa sebuah harapan untuk bisa berpikir lebih maju ya. Nah, jadi secara abstrak ini adalah tugas yang cukup berat dan tanpa pamrih, kewajiban dan sebuah niat hati yang baik ya. Nah, karena yang saya lihat di sini ada sesuatu yang memang tergambarkan dalam sebuah pekerjaan, gitu ya. Coba kita akan melihat kehidupan kamu seperti apa. Bentuk manifestasi kehidupan kamu ini dipengaruhi oleh orang yang berzodiak Capricorn ya. Siklus kehidupannya siklus kehidupan Capricorn. First quarter moon in Capricorn, unleash your kindest self ya. Nah, ini mengenai tentang sebuah ungkapan di mana kamu harus bisa berani ditantang dan bagaimana menggunakan rintangan yang muncul sebagai batu loncatan di tempat yang kamu jalankan ya. Nah, di sini untuk kamu unleash your kindest self, ekspresikan diri kamu secara terbaik ya. Nah, maksudnya di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak tantangan kamu, lebih banyak mendisiplinkan kamu dalam melakukan apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan sesuatu apa yang kamu inginkan ya, tanpa ada sesuatu yang membuat kamu terganggu oleh kesenangan kamu sendiri ataupun kepuasan hati kamu. Kamu harus bisa lebih banyak merasa baik tentang hidup kamu. Salah satu yang paling kuat adalah yang kamu miliki adalah sesuatu yang harus kamu bisa wujudkan ya. Nah, jadi di sini ya kalau bisa kamu lebih banyak berbaik hatilah dan lebih menjadi diri kamu sendiri ya, sehingga kamu bisa lebih banyak bersikap lebih realistis. Tetapi Anda tidak ingin memiliki bahwa kamu tidak ingin memiliki sebuah kenyataan bahwa kamu ya mewujudkan bentuk pola pikir dengan secara bertengkar dengan orang lain ya. Nah, karena di sini yang saya lihat, kamu harus bisa lebih banyak berpikir yang cukup besar ya untuk mewujudkan dalam tindakan apa yang harus kamu ambil. Sehingga kamu harus bisa lebih banyak mendengarkan sebuah bentuk kekuatan, manifestasi kehidupan kamu seperti apa. Pusatkanlah sebuah keberanian dan kepercayaan diri kamu. Ya, karena di sini kan ya, kamu harus bisa lebih banyak memulihkan dan meningkatkan sebuah energi kamu dan kamu harus bisa lebih banyak lebih tercerahkan ya dan lebih aman ya. Karena di sini yang saya lihat kamu harus bisa lebih banyak tenang, fokus ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah energi yang cukup baik. Energi yang paling kuat dalam apa yang harus kamu rencanakan dan apa yang harus kamu jalankan. Jadi ekspresikanlah sesuatu yang memang harus bisa kamu curahkan dan kamu kerjakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang kamu sikapi dan apa yang kamu jalankan, kamu harus bisa lebih banyak memutuskan. Tidak akan lagi mengambil sebuah umpan ataupun memprovokasi situasi. Jadi dengarkanlah kekuatan manifestasi kamu. Pusatkan sebuah keberanian, kepercayaan diri kamu ya, sehingga kamu bisa lebih banyak tercurahkan dalam sebuah energi yang positif dengan sebuah hasil yang akan kamu capai. Jadi kamu udah cukup tahu ya dan cukup dimengerti apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu jalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi kamu udah cukup tahu ya, cukup dimengerti apa saja yang harus kamu lakukan dan harus kamu sikapi. Tapi menurut saya itu adalah bentuk gambaran yang cukup baik ya. Jadi untuk kamu orang yang berzodiak Aquarius, ya tanamkanlah sebuah sikap yang baik di dalam hati kamu dan jiwa kamu. Fokuskan dan ekspresikan yang terbaik. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk rintangan yang bakal akan kamu hadapi? Di sini dipengaruhi oleh batu selenite ya. Batu selenite ya, ini mengungkapkan bahwa kamu harus bisa lebih banyak menenangkan pikiran kamu untuk bisa lebih banyak meningkatkan sebuah kesadaran untuk menciptakan sebuah kedamaian dalam hidup kamu seperti apa. Jadi kamu harus bisa lebih banyak memberanikan, ciptakanlah sebuah ruang yang membuat hati kamu lebih aman dan tenang. Baik kamu di lingkungan rumah, baik kamu di dimanapun kamu berada, kamu harus bisa lebih banyak menjernihkan sebuah bentuk pemikiran dari tekanan yang eksternal dan cukup bersantai ya. Nah, karena yang saya lihat di sini, kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah peluang, meluangkan waktu kamu secara sadar. Memperlambat sebuah pemikiran kamu selama beberapa menit ke depannya ya. Nah,
Karena di sini ya, kalau yang saya lihat adalah kamu harus bisa lebih banyak membiarkan dunia kamu bisa lebih fokus pada diri kamu sendiri. Tegas pada apa yang kamu rasakan, bentuk kedamaian, bentuk ketenangan batin kamu, ya. Kamu harus bisa merasakan apa yang bisa menarik energi cahaya positif kamu. Lihat dan rasakan apa yang terkandung dalam sebuah hal yang negatif, ya. Dan ketika pikiran kamu bisa lebih banyak damai dan jernih, kamu bisa lebih banyak melihat dengan jelas situasi kondisi kamu dalam kehidupan kamu. Jadi kamu harus bisa menyikapi apa yang bisa tersirat dalam hidup kamu dan lakukanlah dengan sebuah ketenangan jiwa kamu dalam melakukan segala sesuatu dengan baik. Apa yang harus kamu sikapi dan itulah yang harus kamu capai. Apa yang kamu jalankan dan itulah yang harus kamu fokuskan, ya. Karena segala sesuatunya memang tampak lebih mudah, tapi seharusnya kamu berikan dengan sebuah bentuk bahwa kamu harus bisa lebih banyak tenang dalam menyikapi kehidupan kamu seperti apa, ya. Nah, terus yang kedua, ini mengenai tentang yang namanya sebuah tantangan dipengaruhi oleh batu moonstone, ya. Moonstone ini adalah perjalanan siklus bulan. Ya, di sini yang salah adalah kamu sudah waktunya kamu harus bisa lebih banyak melihat ke dalam diri kamu dan menyesuaikanlah dengan ritme siklus biologis, siklus kehidupan kamu secara mental, secara normal, ya. Jika kamu ada seorang wanita, ya fokuskanlah perhatian kamu ke dalam hal seperti itu. Dengarkanlah apa yang menjadi intuisi kata hati batin kamu. Apa yang dikatakan dan kamu jalankan terbaik. Baik kamu adalah seorang wanita, baik kamu adalah seorang laki-laki, pria, perempuan, ya. Karena yang saat di sini adalah kamu harus bisa mulailah dari sekarang merencanakan segala sesuatunya dengan mencatat di sebuah agenda ataupun laporan. Sehingga kamu memiliki sebuah tujuan yang cukup bisa menyeimbangkan ritme dan siklus biologis normal Anda. Siklus biologis mental kamu seperti apa. Nah, itu adalah bentuk rintangan dan tantangan yang harus kamu hadapi, yang harus kamu sikapi dengan penuh dengan ketenangan jiwa. Apa yang harus kamu capai, apa yang harus kamu sikapi, memberikan sebuah energi yang cukup positif dalam merealisasikan apa yang menjadi tujuan hidup kamu, ya. Nah, itulah yang bisa saya kasih tahu mengenai siklus kehidupan kamu orang zodiak Aquarius. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk gambaran hoki rezeki dan dihampiri dewa penolong itu seperti apa. Di sini ada satu kartu mengatakan tentang a movement, speed, ya. Sebuah kecepatan, sebuah pergerakan yang positif. Nah, jika kamu ingin mendapatkan sebuah hoki rezeki dan didatangi sebuah dewa penolong, kamu harus bisa lebih banyak menikmati sebuah bentuk pengalaman perjalanan hidup kamu. Mulailah dari sekarang, kamu harus lebih banyak berhati-hati, sadarilah kecepatan Anda dalam melakukan sebuah aktivitas, seperti makan dan bekerja, jangan buang waktu, tetapi pahamilah kebijaksanaan dalam mengambil waktu yang berkualitas, ya. Nah, di sini maksudnya adalah kamu harus hidup dalam masyarakat yang cepat dan mengetahui kapan harus kamu melambat dan kapan kamu harus bisa lebih cepat, ya, dalam menjadi sebuah perbedaan antara keseimbangan dan ketidakseimbangan dalam hidup kamu. Memasak dengan lambat, perjalanan yang lambat, meluangkan waktu untuk berpikir dan memproses dan melatih perawatan diri kamu. Maksudnya adalah sebuah pengalaman pembelajaran hidup kamu itu kamu harus bisa dimulai dengan tahap awal yang baru. Mulailah dari tahap 0, ya, sedikit demi sedikit, pelan demi pelan, lambat tapi pasti. Jadi semuanya itu akan kamu pelajari dengan sebaik-baiknya sehingga kamu bisa lebih banyak kemauan untuk lebih banyak menikmati segala hasil yang lebih maksimal, hasil yang lebih cukup besar, ya. Jadi kamu lebih banyak belajar, memupuk hasil yang baik, mendapatkan sebuah pengalaman yang cukup besar, yang cukup pahit. Mungkin ini akan dijadikan sebuah pembelajaran hidup dan kamu harus bisa melakukan sebuah bentuk pergerakan yang cukup besar. Pergerakan yang cukup bisa kamu ambil dalam sebuah bentuk pengalaman yang cukup baik. Pengalaman, nikmatilah bentuk pengalaman perjalanan hidup kamu. Berhati-hatilah dan apa yang kamu jalankan jangan terburu-buru, jangan terlalu sembrono, dan jangan terlalu cepat berputus asa. Karena segala sesuatunya pasti akan mendapatkan sebuah hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang kamu jalankan dan apa yang kamu hasilkan, ya. Sehingga apa yang kamu berikan bisa memberikan sebuah energi yang positif. Hidup kamu sebenarnya tidak ada sesuatu yang mengganjal, karena di sini segala sesuatunya bisa kamu sikapi dengan baik, asalkan kamu bisa banyak berpikir positif dan sikapilah dengan penuh cekatan dan jalanilah penuh lambat
respon tetapi pasti ya. Oke teman-teman, untuk kamu siklus zodiak, siklus kehidupan kamu untuk zodiak Aquarius sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya, di 0819 1963 5839. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.